Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berapa hari yang lalu saya ditelepon orang, dia katakan, "Pak, saya mau sharing Pak, dan nanti saya mau minta didoakan oleh Bapak." Lalu dia bercerita, "Kenapa ya Pak, di saat saya di rumah dan di saat saya melihat suami saya, dan saya mengingat perkataan-perkataan suami saya yang selalu menyakiti hati saya, selalu membuat kecewa saya. Di saat itu saya menjadi sakit kepalanya Pak, dan napas saya menjadi sesak. Tetapi yang anehnya di saat saya keluar rumah ketemu teman maupun saudara, di saat itu saya dapat bersunda gurau, dapat berbincang-bincang, sukacita, dan kepala saya nggak sakit lagi Pak, sesak napas saya hilang." Lalu saya katakan, "Ibu berarti ada kekecewaan, ada luka-luka batin. Ibu harus dapat melepaskan segala perkataan, perilaku suami ibu yang membuat sakit hati ibu." Lalu ibu tersebut katakan, "Ya Pak, saya mau." Dan saat itu saya doakan, dan puji Tuhan saudara, di saat didoakan, dilepaskan, maka seperti firman Tuhan katakan, "Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Artinya apa? Di saat ibu tersebut dulu dia masih memegang segala kekecewaan, luka-luka batin, maka yang ada apa? Sakit kepala, bahkan sesak napasnya. Yang ada hanya sakit hati, luka-luka batin yang ada. Semua badannya sakit rasanya, dia katakan. Tetapi di saat ibu tersebut melepaskan, yang firman Tuhan katakan, "Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga." Artinya apa? Di saat ibu tersebut melepaskan pengampunan, maka Bapa di sorga pun mengampuni segala kesalahan-kesalahan ibu tersebut. Maka di saat itu ada kuasa mujizat terjadi. Setelah didoakan, dilepaskan, sakit kepalanya bisa hilang, sesak napasnya bisa hilang, kekecewaannya bisa hilang, luka-luka batinnya dibersihkan semuanya. Yang dapat hanya apa? Sukacita yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di Amsal 17 yang ayat 22, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar seperti firman Tuhan katakan. Kita harus memiliki hati yang gembira, karena itu adalah obat yang manjur. Apa yang harus kita miliki? Kita harus memiliki positive thinking. Segala perkataan-perkataan yang negatif, yang tidak baik, kita tolak. Jangan kita tampung. Tetapi perkataan yang positif kita tampung, saudara. Maka dari itu, di saat kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, seperti firman Tuhan katakan tadi, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati kita bersih. Hati kita ada damai dan sukacita. Maka kita diberikan kesehatan yang dari Tuhan. Saat kita sukacita, yang ada apa? Kegembiraan. Kita selalu ada kesegaran dalam kehidupan kita. Tidak ada sakit penyakit lagi. Karena Tuhan sudah lepaskan itu semua. Amin saudara. Janganlah kita selalu terus memegang hal-hal yang tidak baik, memikirkan yang negatif. Karena apa? Seperti firman Tuhan katakan di Ayub 3 yang ayat 25 sama 26. "Karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak dapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul."
Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita selalu memegang hal-hal yang negatif, yang tidak baik, maka seperti firman tadi katakan, yang ada hanya kegelisahan. Tidak ada ketenangan dan ketentraman. Tapi biarlah kita dapat melepaskan semuanya. Mari kita memiliki pikiran yang positif. Jadi terus kita positive thinking. Supaya apa? Kita memiliki hati yang damai sejahtera. Seperti mana Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk, kita lakukan. Biar setiap firman ditaburkan. Seperti tadi katakan di Amsal 17 ayat 22 menjadi rema, bahkan menjadi daging dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.